إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jeleb rahimakumullah. Garam 1 sendok dimasukkan ke dalam air 1 gelas akan membuat air dalam 1 gelas itu menjadi asin. Sedangkan garam 1 gelas dimasukkan ke dalam air danau tidak akan membuat air danau menjadi asin. Artinya, tidak ada masalah dengan jumlah garamnya. Yang masalah adalah sejauh mana kita memiliki keluasan air. Ini adalah sebuah pengibaratan. Ya. Tidak ada masalah dengan kesulitan yang Allah hadirkan. Yang penting sejauh mana kita memiliki keluasan hati untuk bisa menampung kesulitan tersebut. Dan Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang, memberikan kesulitan kepada seseorang, kecuali orang itu memiliki kesanggupan untuk menanganinya. Nah, dari sini yang terpenting adalah bagaimana kita membuat diri kita semakin kuat, semakin lapang hati, semakin sanggup menerima berbagai kesulitan yang hadir. Karena di balik kesulitan, Allah sudah paketkan dengan kemudahan. Kita memiliki hati yang luas. Itu sebabnya Allah sering sekali menyebut di dalam Al-Quran, bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang seluas langit dan bumi. Allah gambarkan surga itu luas. Karena memang surga itu cocok buat orang-orang yang memiliki hati yang luas, hati yang lapang. Kalau hati lapang, maka kesulitan akan terasa mudah. Tapi kalau hati sempit, maka kemudahan akan terasa sulit. Nah, sahabat jeleb yang luar biasa. Itu sebabnya Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran, ciri-ciri neraka adalah kesempitan, berdesak-desakan, tertutup rapat. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Quran surat 25 ayat 13, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Di ayat ini Allah menyebutkan bahwa neraka itu sempit. Sedangkan di ayat yang lain Allah sering menyebutkan surga itu luas. Di surat 38 ayat 59, Allah pun menyampaikan bahwa ini rombongan besar yang berdesak-desakan bersama kamu di neraka. Jadi ada 2 ciri dari neraka. Yang pertama adalah sempit, yang kedua adalah berdesak-desakan. Bahkan di surat Al-Balad, Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alaihim narum muqsadah. Mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Jadi sahabat jeleb yang luar biasa, Allah menyebutkan surga itu luas, seluas langit dan bumi. Sedangkan neraka Allah sebut dengan 3 ciri di atas. Yang pertama adalah sempit, yang kedua adalah berdesak-desakan, dan yang ketiga tertutup rapat. Maka dari 3 ciri ini kita harus mulai berkhawatir ria terhadap yang namanya neraka dunia. Ketika kita nanti di akhirat tidak mau masuk neraka, maka di dunia kita mulai menciptakan surga. Milikilah hati yang lapang.
Jangan miliki hati yang sempit. Hati yang berdesak-desakan, banyak informasi yang belum diolah di dalam jiwa hati kita ini. Dan hati yang tertutup rapat dari kebenaran. Kalau hari ini misalkan Anda lapar, lalu Anda makan mie ayam, 1 mangkok, maka setelah Anda makan mie ayam, Anda akan terasa nyaman, luas. Masih Anda buat space di lambung Anda untuk yang lainnya. Ya, 1/3 buat makanan, 1/3 buat apa? Buat minuman, 1/3 buat nambah. Buat napas ya. Buat napas ya. Kalau Anda makannya 1 mangkok, maka tubuh Anda terasa surga, perut Anda terasa surga. Tapi kalau Anda makannya 7 mangkok, maka lambung Anda akan menjadi sempit, berdesak-desakan, sulit diolah, tertutup rapat di sana. Maka Anda akan sakit perut, bisa jadi Anda akan masuk rumah sakit. Nauzubillahi min dzalik. Nah, dari sini kita belajar. Maka kalau kita ingin mendapatkan surga Allah yang luas, maka mulai hari ini kita jauhi perbuatan-perbuatan yang sifatnya overload, yang sifatnya berlebih-lebihan, yang sifatnya membuat hati kita menjadi sempit, yang sifatnya membuat kita merasa berdesak-desakan. Informasi masuk belum sempat diolah. Anda cek ceramah YouTube yang kami sampaikan di episode-episode sebelumnya tentang informasi, tentang dampak informasi, dan tentang dopamin detox. Di sana dijelaskan tentang bahaya informasi yang nggak diolah itu akan membuat jiwa kita berdesak-desakan dengan informasi yang nggak penting. Jadi sampah di jiwa kita banyak, beban di tubuh kita menjadi berat, langkah kaki kita menjadi tidak nyaman. Setelah itu apalagi ketika kita dapat informasi seperti itu, maka efek negatif berikutnya yaitu kita menjadi tertutup rapat dari berbagai kebenaran yang Allah hadirkan. Tertutup rapat dari hidayah Allah. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat Jeleb, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang surgawi, pribadi yang jannati, bukan sekedar baiti jannati, rumahku surgaku, tapi jadikanlah duniaku adalah surgaku. Ketika kita memiliki keyakinan bahwa dunia ini adalah surga, kenikmatan, kelapangan hati, apapun yang terjadi, maka dunia ini adalah surga yang harus kita jadikan tanda-tanda keberuntungan, jalan menuju surganya Allah yang lebih abadi di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya Kang Zen, salam Jeleb, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.